Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan adanya laporan. Ya. Jadi berkaitan dengan laporan yang masuk ke Bareskrim. Jadi ada 3 laporan. Ya, ada 3 laporan. Yang pertama adalah di bulan Maret itu di Jogja. Ya. Di Jogja ada pelaporan masuk ke Polda Jogja bahwa ada suatu kantor yang dihack akunnya, gitu ya. Jadi tidak bisa beroperasi dan dilaporkan ke Polda Jogja. Kemudian pada tanggal 27 April, Maret-April, di Bareskrim Polri ya, ada pelapor juga melaporkan ke Bareskrim Polri. Kemudian yang ketiga pada tanggal 2 Juni kemarin dari Polda Jabar. Ya. Polda Jabar juga melaporkan. Jadi adanya situs yang dihack. Gitu. Jadi kemudian oleh Bareskrim 2 laporan yang dari Jogja dan dari Polda Jabar itu ditarik ke Bareskrim, jadi jadikan satu, ya. Dan dibentuklah satu tim kemudian menganalisa daripada kejadian ini, ya, akun-akun yang dihack ini. Akhirnya dari tim ini turun, setelah itu evaluasi turun dan berhasil menangkap seorang laki-laki ya, inisial ADC, itu ada di Jogja. Di Jogja pada tanggal 2 Juli, ya, 2 Juli. Jadi inisial ADC. Mana tadi? Kok jauh sekali itu? Oh iya, nah, itu. ADC. Yang bersangkutan orang Jogja, Sleman tepatnya ya, di Sleman. Jadi tim ini setelah mengevaluasi dari Mabes Polri, kemudian turun ke Jogja, mengerucut kalau ada di Jogja tersangkanya. Kemudian dengan teknis dan dibantu dengan IT, akhirnya tim dari Bareskrim ya, dari cyber itu bisa menangkap pelaku ini. Di rumahnya kita tangkap dan kemudian kita bawa ke Jakarta. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi tersangka ADC ini mengakui bahwa tersangka ini telah melakukan hack di akun-akun pemerintah, juga di akun-akun swasta ya, dan kemudian juga di akun-akun jurnal-jurnal. Itu ada 1.309 akun yang dihack. Jadi pada prinsipnya bahwa pelaku ini kemudian dia itu menghack daripada suatu akun dan kemudian dia mengirimkan namanya ransomware, yaitu malware tertentu yang di situ akan menuntut suatu tebusan atau membayar sesuatu uang ya, membayar suatu uang sebesar sekian itu. Kemudian kalau memang tidak mendapatkan uang, nanti dia akan bisa menghapus atau menahan, atau dia akan juga bisa tidak bisa dibuka akses pentingnya di dalam akun tersebut, gitu ya. Jadi akun itu kalau dihack nanti akan seperti ini contohnya. Seperti ini ya. Kemudian contoh lagi. Ini contoh-contohnya. Jadi pada prinsipnya bahwa pelaku mengubah tampilan di akun tersebut itu. Tampilan itu tidak bisa diakses ya. Jadi dia semuanya bisa diambil alih oleh pelaku ini. Itu. Jadi pelaku ini mau membuat apa bisa, tapi pemilik akun itu tidak bisa, gitu ya, tidak bisa apa-apa itu. Makanya dia nanti akan mengirimkan ransomware dan nanti setelah dikirimkan uang, imbalan uang, itu nanti dia akan mengirimkan description key, artinya kunci ya. Nanti dia akan membuka kembali. Dari keterangan pelaku ini rata-rata imbalannya antara 2 juta sampai 5 juta. Antara itu, kalau misalnya itu sejumlah 1.309 gitu, ya kalau kita kalikan per
rendah saja 2 juta kali 1.000 sekian, ya M juga, ya ketemunya M juga. Kalau kita kita kalkulasi hitung-hitungan. Jadi tersangka ini telah meretas beberapa diantaranya situs di UNER, situs di Pemprov Jateng. Pemprov Jateng itu ada berbagai macam dinas ya di sana. Itu tidak hanya di provinsi saja. Dan juga ada jurnal ilmiah, ada di situs Badilung Mahkamah Agung juga ada. Kemudian juga ada situs Amik di Indramayu. Contoh-contohnya juga ada di situs PN Sleman, ya. Contohnya seperti itu. Ada dia hack dan kemudian dia meminta imbalan uang. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan kembali bahwa yang bersangkutan uang ini hasil daripada ini ya adalah digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kehidupan. Dan kemudian juga sedang kita cek apakah untuk membeli barang-barang lain seperti barang bergerak maupun tidak bergerak sedang kita dalami. Dan yang terakhir adalah untuk foya-foya, katanya untuk mabuk-mabukan katanya itu ya, itu di situ. Jadi selain itu juga bahwa pelaku juga tidak hanya di Indonesia ternyata setelah kita melakukan pendalaman kembali, ini juga ada di negeri Australia, Portugal, Inggris dan Amerika. Dia juga nge-hack ke sana gitu ya. Ini juga kita masih belum percaya apakah 1.309 akun yang dihack sama tersangka ini. Ini masih didalami oleh Direktur Cybercrime. Nantinya apakah ada jumlah yang lebih. Ini sedang kita dalami kembali. Tapi yang terdata masih sementara ini 1.309 ini yang terdata di sana. Kemudian juga dari pelaku ini motifnya ya, motif dari pelaku ini ya ekonomi, motifnya ekonomi, dan kemudian juga dia ingin mengecek kekuatan daripada akun-akun tersebut. Ternyata mudah di-hack gitu saja. Dan kemudian juga ternyata juga pelaku ini membuka layanan hacking ya. Layanan hacking siapa tahu ada pesanan. Ada pesanan misalnya tolong di-hack situs ini. Dia ternyata membuka layanan untuk hacking. Inilah yang nanti akan ditelusuri, akan didalami kembali oleh Dir Cyber. Kira-kira itu situs-situs mana yang sudah di-hacking melalui pesanan ya, melalui pesanan. Ini sedang kita cek di situ. Dan kemudian untuk kasus ini kita kenakan pasal 27 ayat 47 untuk pasal 45 ayat 4 dan atau ayat pasal 46 ayat 1 dan pasal 48 dan pasal 49 pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ya, tentang ITE. Kemudian dari pelaku ini juga kita sedang mengecek apakah pelaku ini cuma sendiri ya. Ini sedang kita dalami kembali. Nanti apakah ini sendirian melakukannya, apakah ada orang lain yang ikut serta di dalam melakukan ini. Ya tentunya ini bagian daripada Direktur Cyber nanti yang akan mendalami ini. Tentunya kami berharap kepada masyarakat ya, saling masyarakat untuk berhati-hati. Saya mempunyai akun-akun, tolong dicek setiap saat, kemudian dicek juga keamanannya. Dan untuk hacker-hacker, dengan adanya seperti ini, Cybercrime Mabes Polri kita siap untuk perang dengan hacker yang mengakibatkan atau membuat akun-akun itu menjadi tidak berguna dan melanggar pidana. Akan kita cari, ya, kita cari terus untuk pelanggaran pidana berkaitan dengan hacker ini. Gitu. Saya kira itu teman-teman ya. Saya ulangi ancamannya 12 tahun ya, 12 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk kasus ini. Dan kasus ini sudah sedang disidik oleh Baris Krim, Cyber terutama, dan ini sedang kita mengkaitkan, akan kita cek dengan laporan-laporan di Polres-Polres maupun Polda yang lain. Apakah ada laporan yang masuk di Polda yang lain. Nanti kita jadikan satu di Mabes Polri.
Mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan dan ada tambahan dari Pak. Sudah. Oh ya, sebentar ya. Saya kira itu ya. Dia tidak bekerja dia. Ya profesinya seperti ini. Apa namanya? Dia nge-hack. Namanya tiap hari dia nge-hack kan sudah ribuan begini kan berarti tiap hari terus saja dia lakukan ya. Gimana? Dari 2014 melakukannya ya. Gitu. Oke, pertanyaan bagus ya. Memang akhir-akhir ini kan banyak ya situs-situs maupun akun yang dihack. Makanya ini sedang kita cek ya, kita dalami, kita cek betul dengan tersangka ini apakah ada kaitannya atau tidak ya. Nanti kalau ada kaitannya akan kami sampaikan perkembangan berikutnya. Iya, Pak. Jadi tersangka ini belajar mandiri, Pak. Gitu. Dia belajar otodidak, dia belajar melihat dari internet dan buku-buku ya yang dia pelajari, dan dia berumur 28 tahun ya, di sana. Untuk jasa hacking juga variasi dia dibayar. Bisa kadang 3 juta, kadang 4 juta, bisa 5 juta ya. Itu. Nah ini sedang kita lakukan penyelidikan uh, kegiatan berkaitan dengan ini ya. Oke itu ya teman-teman ya yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan rilis siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ini, lagi? Ya, sama-sama angkat ya.